Dimanapun teman-teman berada, semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita sudah bersyukur hari ini? Kalau belum, marilah kita mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, nikmat sehat, nikmat kebahagiaan, nikmat berkumpul dengan orang-orang yang baik, saling mengingatkan, dan semoga kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Terus paham dan sadar bahwa di antara ciri kehidupan dunia itu adanya ujian. Selama kita hidup, selama itulah kita akan diuji. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan di Quran surat Al-Mulk ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dan dialah menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Dari ayat ini, dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian. Sebagai apa? Sebagai ujian. Bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan kebaikan dari ujian yang pernah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita? Tafsir dari ulama Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ujian ini melibatkan cobaan, kesulitan, dan kenikmatan hidup adalah kesempatan untuk berbuat baik. Sementara kematian adalah akhir dari ujian. Secara harfiah, ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta mutlak atas kehidupan dan kematian. Kata khalaqa berarti menciptakan, yang menunjukkan kekuasaan Allah yang tidak terbatas. Mauta adalah kematian dan hayata adalah kehidupan. Allah menciptakan keduanya sebagai ujian bagi manusia. Dalam penafsiran ayat ini mengajarkan bahwa kehidupan dunia ini adalah ujian. Allah menciptakan mati dan hidup bukan tanpa tujuan, melainkan untuk menguji siapa di antara kita yang lebih baik amalnya. Apa arti dari lebih baik amal? Ini bukan tentang jumlah amal, teman-teman, tapi kualitas amal yang ikhlas. Dan dengan amal tersebut bisa bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Maka dari itu, teman-teman semua, jangan sia-siakan hidup. Gunakan waktu untuk beramal soleh, melakukan sholat, sedekah, atau membantu sesama. Jadi teman-teman semua, ada 3 sikap terbaik menerima ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita bisa merubah masa sulit jadi kebaikan, agar kita bisa merubah titik terendah menjadi titik terindah dalam hidup kita, yang kemudian kita bisa mengambil hikmah di balik ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teman-teman semua, sikap kita ketika Allah memberikan ujian kepada kita yaitu dengan menerima segala ujian yang diberikan oleh Allah dengan sikap yang ridho, ikhlas, bahwasanya ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bentuk cintanya Allah kepada kita, adalah bentuk sayangnya Allah kepada kita. Sikap yang kedua ketika Allah memberikan ujian kepada kita adalah dengan menyadari, sadar kenapa ujian itu datang. Biasanya ada 2. 1, yaitu sadar akan dosa. Boleh jadi karena ada dosa yang kita lakukan sehingga mengundang ujian itu datang, mengundang kesulitan itu untuk datang. Atau yang kedua adalah barangkali
selama kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita diingatkan dengan ujian atau dengan masa sulit yang Allah berikan. Masalah itu singkatan jadi masa mengenal Allah, karena ketika punya masalah pasti kita akan berpikir Allah lah yang akan membantu kita, maka kita akan sering membaca Al-Quran, rajin sholat, karena ujian seperti itu adalah bentuk alarm bahwa Allah sedang merindukan hambanya. Allah sudah mengingatkan bahwa kamu sudah terlalu jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar hambanya agar segera balik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, teman-teman semuanya, pentingnya kita berpikir positif atas apapun ujian yang Allah berikan kepada kita semua. Yang ketiga adalah dengan mendekati Allah. Nah, lebih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita nanti akan bisa menemukan hikmah apa di balik cobaan yang Allah berikan kepada kita. Kalau sudah sikap kita baik, tinggal menunggu nanti kebahagiaan apa yang sedang Allah siapkan untuk kita. Begitu juga ketika Allah menegur kita dengan berupa ujian, maka kita harus sabar dan ikhlas dan juga bersyukur. Karena apa? Karena dengan ujian tersebutlah kita bisa lebih mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala.